Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Kisah kali ini menceritakan seorang gadis remaja yang salah mengambil keputusan di dalam hidupnya yang berakibat dia harus kehilangan nyawanya. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. It's the worst feeling in the world. I mean, there's no way I can even describe it to you. We went look at footage from their security cameras, and for some reason that morning it didn't record. Tears you apart. I don't know what to think anymore. She's strong and she's hard-headed like her daddy, and we know we got to stay strong for her. Jarai Michael Wilson lahir pada tanggal 4 September 1996. Dia tinggal bersama dengan kedua orang tuanya, Rodney dan Jarrah, di sebuah kota kecil bernama Weatherford di Oklahoma, Amerika Serikat. Jarai memiliki hubungan yang sangat dekat dengan kedua orang tuanya, terutama dengan ibunya. Dia digambarkan sebagai gadis muda yang keras kepala namun sangat mandiri. Dia menikmati mengendarai kendaraan roda 4, mobil salju, dan juga sepeda motor. Jarai adalah seorang siswa sekolah menengah di Weatherford berusia 16 tahun yang sangat suka memainkan banyak alat musik seperti gitar dan trompet. Dia juga suka menyanyi dan mendengarkan musik. Selain itu, dia juga menyukai menunggang kuda dan juga kegiatan menggambar. Dia memiliki tawa yang menggemaskan dan dia dicintai oleh orang tua, keluarga, dan juga teman-temannya. Pada tanggal 15 Oktober 2012, Jarrah dan Rodney menghubungi kantor sheriff untuk melaporkan hilangnya putri mereka. Mereka mengatakan bahwa mereka terakhir kali mendengar kabar dari Jarrah sekitar jam 5 sore di hari sebelumnya. Kedua orang tuanya memang mengakui bahwa Jarrah telah meninggalkan rumah mereka seminggu sebelumnya karena adanya pertikaian. Mereka mencoba memaksa Jarrah untuk pulang, tetapi Jarrah menolak hal itu. Jarai mengatakan kalau dia akan pulang jika orang tuanya menghapus jam malamnya, tetapi orang tuanya mengatakan tidak. Selama mereka tidak tinggal serumah, kedua orang tuanya tetap berkomunikasi dengan Jarai. Biasanya mereka akan menelpon di pagi hari atau di malam hari. Tetapi semua itu berubah pada tanggal 14 Oktober. Ibunya mengatakan kalau dia terakhir kali mendengar kabar dari putrinya pada pukul 5 sore. Dia mencoba mengirimnya pesan dan menelponnya di sekitar pukul 10 malam, tetapi tidak ada jawaban dari putrinya. Beberapa jam setelah Jarai menghilang, kedua orang tuanya memasang berita hilangnya itu di sosial media. Awalnya polisi memberitahu keluarga Wilson bahwa Jarai mungkin hanya melarikan diri, tetapi mereka akhirnya mengeluarkan Amber Alert dan mulai menangani kasus ini dengan lebih serius. Setelah mendapatkan informasi dari teman Jarai kalau Jarai merasa takut akan menjadi korban perdagangan manusia. Amber Alert adalah sistem pemberitahuan adanya penculikan anak. Polisi memeriksa catatan ponsel dari Jarai dan ponselnya terakhir kali mengeluarkan sinyal pada tanggal 14 Oktober di pukul 7 malam dan sejak itu tidak digunakan lagi. Polisi berbicara dengan teman-teman Jarai dan mereka mengetahui bahwa Jarai diturunkan di pom bensin di sekitar pukul 13:45 dan dijemput pada pukul 14:15 oleh temannya yang mengendarai Volvo berwarna coklat. Teman itu mengatakan kalau dia membawa Jarai ke rumah seorang teman, tetapi kemudian Jarai pergi bersama dengan Cody Godfrey dan Tucker McGee. Cody dan Tucker memberitahu polisi bahwa mereka bertiga berkeliling selama beberapa jam dan kemudian menurunkan Jarai di apartemen universitas di sekitar pukul 7 malam. Kisah mereka sepertinya cocok dengan catatan telepon dari Jarai karena teleponnya terakhir kali mengeluarkan sinyal di sekitar apartemen. Selama penyelidikan, polisi mengetahui bahwa Jarai telah berkencan dengan seorang pria yang lebih tua usianya. Pria itu berusia 25 tahun dan memiliki riwayat penggunaan dan kepemilikan obat terlarang. Ketika polisi melacak keberadaan pria itu, ternyata dia berada di dalam penjara. Dan pria itu tampaknya tidak terlalu peduli dengan hilangnya Jarai dan mengatakan kalau dia tidak terlibat.
Pria itu memberitahu polisi bahwa Jaray telah mengiriminya pesan tentang berutang uang kepada seseorang bernama Gilberto. Gilberto adalah pengedar narkoba yang memiliki hubungan dengan kartel dan jaringan perdagangan manusia. Biro Narkotika Oklahoma terlibat dalam kasus ini karena Jaray memberitahu beberapa temannya bahwa dia takut akan dijual dalam perdagangan manusia. Polisi lalu melacak keberadaan Gilberto, namun ternyata Gilberto sedang berada di dalam tahanan karena kasus narkoba. Gilberto mengaku kalau dia mengenal Jaray, namun mengatakan kalau dia tidak terlibat dalam kasus hilangnya. Dia setuju untuk mengikuti tes poligraf dan dinyatakan lulus dan dibebaskan sebagai tersangka. Jaray terakhir kali terlihat dalam rekaman CCTV dari sebuah minimarket dan dia terlihat sibuk mengirim pesan melalui ponselnya. Pencarian dilakukan oleh polisi Weatherford, keluarganya dan sukarelawan lain dari masyarakat. Salah satu teman Jaray bersaksi bahwa dia mendapatkan pesan terakhir dari Jaray yang berbunyi kalau saat itu dia sedang bersama dengan Cody dan Tucker, dan dia merasa telah dijebak dan akan kesulitan untuk pulang. Mereka melakukan segala upaya tetapi tidak pernah menemukan jejak dari Jaray. Setahun berlalu sejak Jaray menghilang, namun polisi tidak memiliki petunjuk apapun. Polisi memutuskan untuk kembali ke awal dan menginterogasi ulang teman-teman Jaray yang menghabiskan waktu bersamanya pada tanggal 14 Oktober 2012. Polisi memusatkan perhatian terhadap Cody dan juga Tucker, namun Cody dan Tucker tidak mengubah cerita mereka dan tetap mengaku kalau telah menurunkan Jaray di dekat apartemen universitas. Namun tidak ada yang mendengar kabar dari Jaray setelah mereka menurunkannya. Polisi merasa kalau mereka mungkin menyembunyikan sesuatu. Polisi terus menekan kedua pemuda ini untuk mengatakannya sebenarnya. Namun tak satu pun dari mereka mengubah cerita mereka. Sampai akhirnya Cody memutuskan untuk mengakui apa yang sebenarnya terjadi. Cody mengatakan Tucker telah menerima pesan dari Jaray yang meminta tumpangan. Dan setelah menerima telepon itu, Tucker menunjukkan pistol kepadanya dan mengatakan kalau mereka bisa membunuhnya. Mereka kemudian pergi untuk menjemput Jaray. Setelah menjemput, mereka berkendara ke daerah sepi, berbicara dan merokok marijuana selama beberapa jam. Cody mengklaim bahwa saat merokok, Tucker merasa kesal karena Jaray terlalu banyak berbicara tentang masalahnya. Saat mereka telah bersiap untuk pergi, Tucker yang terus membawa senjata di pinggangnya tiba-tiba membidik Jaray di sisi kepalanya. Jaray yang sedang berkirim pesan melalui ponselnya tidak bisa menghindari hal itu. Namun Jaray masih hidup dan bisa keluar dari mobil sebelum akhirnya terjatuh ke tanah. Melihat Jaray masih hidup, Tucker menjadi marah dan kemudian membidik Jaray sekali lagi. Kali ini dari jarak dekat langsung di bagian wajahnya. Cody mengatakan kalau dia merasa seolah-olah tidak punya pilihan lain selain membantu Tucker memindahkan tubuhnya Jaray dan kemudian menyembunyikannya di bawah pohon. Mereka kemudian berkendara kembali ke kota dan membuang ransel dan dompet Jaray di tempat sampah di tempat cuci mobil di dekat GV Trip di Weatherford. Cody, Tucker, dan seorang teman lainnya, Caleb McLemore, kembali ke daerah itu keesokan harinya dan menguburkan Jaray di sebuah kuburan yang dangkal. Tucker juga menghancurkan ponselnya Jaray dan menyebarkan potongan-potongan itu ke sungai terdekat. Pada tanggal 17 Desember 2013, polisi meminta Cody untuk membawa mereka ke tempat mereka menguburkan Jaray. Awalnya mereka tidak menemukan apapun, namun kemudian polisi melihat seberkas cahaya menembus pepohonan dan melihat apa yang tampak seperti tengkorak di dalam tanah. Catatan gigi digunakan untuk mengidentifikasi sisa tubuh itu dan hasilnya secara positif dinyatakan sebagai Jaray. Laporan otopsinya menunjukkan bahwa tengkorak itu memiliki 2 luka peluru ditembakkan dengan pistol kaliber 22. Polisi kemudian meminta Cody untuk menelpon Tucker dan memintanya untuk merekam pembicaraan tersebut. Dalam pembicaraannya, Cody terdengar memberitahu Tucker bahwa mereka benar-benar kacau. Tucker mengatakan kalau dia setuju dengan hal itu. Cody kemudian bertanya kepada Tucker apakah dia telah menyingkirkan senjata yang dipakai untuk membunuh Jaray, dan Tucker menjawab iya. Kemudian polisi memutuskan untuk membawa Caleb untuk diinterogasi. Awalnya dia sangat tidak kooperatif,
Namun tak lama Caleb mulai menceritakan semuanya kepada polisi dan ceritanya itu cocok dengan ceritanya Cody. Hanya beberapa jam sejak tubuh Jarey ditemukan, Tucker McGee ditangkap di rumahnya. Dan di dalam rumah itu, polisi menemukan beberapa poster Dexter yang terlihat jelas kalau Tucker sangat tertarik dengan film tersebut. Dan dia didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama. Pada bulan Februari 2015, persidangannya dimulai, di mana Tucker tidak menunjukkan emosi atau penyesalan apapun di wajahnya. Dan di tanggal 3 Maret 2015, Tucker dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama, dan pada bulan April 2015, dia dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Tucker mengajukan banding atas hukumannya karena usianya pada saat pembunuhan terjadi. Badan Legislatif Oklahoma mengatakan kalau Tucker memiliki kemungkinan pembebasan bersyarat. Karena saat itu dia hanya 10 hari sebelum berusia 18 tahun pada saat membunuh Jarey. Pada akhirnya di bulan Juni 2018, dia dijatuhi hukuman seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah 38 tahun. Orang tua Jarey jelas sangat terpukul dengan keputusan ini. Sesuai catatan pengadilan resmi, Tucker McGee saat ini dipenjara di sel di Lawton Correction Facility di Oklahoma. Caleb McLemore mengaku bersalah karena menjadi pelengkap dalam kematian Jarey dan dia dijatuhi hukuman 25 tahun di penjara. Dia harus menjalani hukuman setidaknya 10 tahun dan sisa 15 tahunnya ditangguhkan. Sebagai bagian dari perjanjian pembelaannya, Cody diberi masa percobaan selama 7 tahun setelah dinyatakan bersalah membantu pembunuhan. Kedua orang tua Jarey mencoba mendorong RUU Senat yang akan bisa mengatur mosi untuk mengevaluasi anak di bawah umur yang dihukum karena pembunuhan dan memberi hakim, alih-alih juri, kekuatan untuk bisa menghukum mereka seumur hidup di penjara tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Namun sayangnya gubernur negara bagian memveto RUU tersebut. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!